Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah taala wa tamannafa bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Masalah yang keempat yaitu hukmu tuhulil ma' asna al-ghusli ila jawfihi biduni ta'amudin lis-shaim. Hukum masuknya air di tengah-tengah mandi kepada jauf. Jauf itu kemarin lambung sampai ke perut atau ke otak ya. Biduni ta'amudin, dengan tanpa adanya kesengajaan bagi orang yang berpuasa. Fihi tafsil. Nah, di dalamnya ada pentafsilan, ada perincian. Yang pertama, idza kana al-ghuslu ma'muran bi masyru'an fardhon ka ghusli janabatin au sunnatan ka ghusli jumu'atin fala yabtulu shaumu idza ghatasala bisobi wa yabtulu idza ghatasala bil inghimas. Nah, yang pertama, pentafsilan yang pertama, jika mandinya itu merupakan hal yang diperintahkan syariat atau mandi yang disyariatkan, baik fardu atau sunnah. Kalau yang fardu seperti mandi janabah, kalau yang sunnah seperti mandi Jumat, fala yabtulu as-shaumu idza ghatasala bisobbi wa yabtulu idza ghatasala bil inhimas. Maka tidak membatalkan puasa apabila mandinya itu dengan cara normal, mengambil air terus kita siramkan ke badan, dan membatalkan apabila mandinya itu dengan cara menyelam. Semisal punya kolam renang terus mandinya dengan menyelam itu, maka membatalkan puasa. Kalau tidak, ya berarti tidak membatalkan. Selama mandinya itu yang disyariatkan baik sunnah ataupun fardu, dengan catatan tidak disengaja. Masuknya air ke dalam mulut, misalkan tertelan, masuknya air ke dalam telinga, ke hidung, ke dalam hidung terhisap, nah itu tidak disengaja, maka tidak membatalkan. Yang kedua, idza kana al-ghuslu ghairu ma'murin bih ghairu masyru'in ka ghusli tabarrudin aw tandifin. Yang kedua ini apabila mandinya bukan mandi yang disyariatkan, mandi yang tidak diperintahkan oleh syariat, seperti mandi karena untuk supaya terasa segar, atau mandi dalam rangka untuk membersihkan diri saja, tidak ada tujuan-tujuan secara syariat, tidak ada perintah daripada syariat, faya betulu as-saumu idza sabaqahul ma wa illam yata'ammad sawaun aghtasala bisobi ambil inhimas. Maka puasanya batal kalau ada air yang masuk meskipun toh tidak disengaja. Semisal mandi dengan alasan untuk membersihkan diri, kemudian airnya masuk ke mulut, airnya masuk ke ke hidung, terhirup, maka batal, baik mandinya dengan cara menyiramkan air ke tubuh atau dengan cara menyelam. Ini tetap membatalkan walaupun masuknya air itu tidak disengaja. Masuknya air ke hidung, ke mulut itu tidak disengaja, tetap membatalkan karena mandinya itu bukan mandi yang diperintahkan oleh syariat. Kemudian yang kelima, al-hukmu idza sabaqahul ma' min ghairi ikhtiyarihi fil madmadah wa mithluha fil istinshaq fihi tafsil. Hukum apabila air masuk ke dalam jauf dengan tanpa usahanya, tanpa ikhtiarnya.
dalam permasalahan kumur-kumur dan menghirup air dari hidung, istinsyak. Yang pertama, idza kanat al-madmadatu ma'muran biha masyru'atan fil wudu awil ghusli fanangduru. Apabila kumur-kumurnya itu diperintahkan oleh syariat di dalam wudu ataupun mandi, maka dilihat dulu. Illam yubaligh fiha fala yabtulu shaumu idza sabaqahu al-ma'. Apabila kumur-kumurnya itu tidak berlebihan, tidak melebih-lebihkan, hanya sedikit saja, maka ketika ada air yang kok sampai masuk ke dalam mulut tertelan, tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau kumur-kumurnya in balagha fiha, kumur-kumurnya itu dilebih-lebihkan, maka faya betul shaumu idza sabaqahul ma' li anal mubalagha makruhatun minas shaim. Maka membatalkan puasa apabila sampai masuk ke dalam mulut. Karena mubalaghah, melebih-lebihkan dalam kumur-kumur, itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Kalau selain berpuasa itu memang sunnah, tapi kalau berpuasa itu makruh. Jadi hal yang tidak diperintahkan syariat kalau sedang berpuasa, kemudian berwudu, berkumur-kumur, mubalaghah, ini tidak diperintahkan syariat. Kemudian yang kedua, wa idza kanat al-madmadghatu ghairu ma'murin biha ghairu masyru'atin, apabila kumur-kumurnya itu bukan hal yang diperintahkan oleh syariat, biangkanat rabi'atan aw laysat fil wudu awil ghusli faya betulu biha as-saumu wa illam yubalik. Yang kedua, kumur-kumur yang tidak diperintahkan oleh syariat, seperti kumur-kumur yang keempat, kesunahan dalam wudu itu kan kumur-kumur 3 kali. Lah ini sampai ke 4 kali, berarti yang keempat ini kan tidak disyariatkan, tidak diperintahkan syariat. Atau kumur-kumur laisat fil wudu awil ghusli, kumur-kumur yang selain di dalam wudu dan mandi, intinya tidak diperintahkan oleh syariat, intinya itu poinnya. Maka faya betulu biha shaumu wa illam yubali, maka puasanya batal apabila ada air yang sampai masuk ke dalam mulut, tertelan ya, sampai tertelan, wa illam yubalik, meskipun toh cara berkumur-kumurnya itu tidak dilebih-lebihkan atau cara berkumur-kumurnya itu tidak mubalaghah. Nah, ini ada perbedaan antara yang masyru', antara yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh syariat, dan yang tidak diperintahkan oleh syariat. Nah, bukan hanya yang terkait madmadah tak saja tadi, yang sebelumnya itu juga mandi ya, dalam kasus mandi, terus madmadah itu sama. Poinnya itu pada masyru' atau ghairu masyru'nya, diperintahkan oleh syariat atau tidak diperintahkan oleh syariat. Ini poinnya di situ. Titik intinya di situ. Al-mufattiru as-sabi, hal-hal yang membatalkan yang ketujuh. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bisa dikoreksi, bisa dicari yang lebih benar sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.